Berdasarkan rekaman CCTV terungkap bahwa ada waktu sekitar 1,5 menit dari mulai pintu perlintasan kereta tertutup hingga kecelakaan terjadi. Laju truk tiba-tiba terhenti persis saat berada di atas rel kereta. Lantas, apa yang membuat truk berhenti tiba-tiba? Langsung saja kita tanyakan kepada pakar transportasi dari ITS, Bapak Budi Raharjo. Selamat petang Pak Budi Raharjo. Kita ingin tahu kenapa tiba-tiba truk ini tidak bisa akhirnya lepas dari rel, sehingga bisa berhenti tiba-tiba di atas rel. Ya, baik Mbak. Jadi begini, itu penyebab utama dari kejadian kecelakaan itu awalnya memang kenapa truk itu tiba-tiba berhenti. Nah, ini yang menjadikan harus kita cari solusi apakah penyebabnya ini, kenapa truk ini bisa berhenti. Saya melihat, mohon maaf, saya belum ke TKP, juga belum dapat informasi dari pihak-pihak yang berkompeten. Saya hanya melihat dari rekaman CCTV, itu kalau melihat kronologis kejadian, itu truk tidak bisa meneruskan perjalanannya, karena, mohon maaf, ini asumsi saya dari melihat di CCTV, itu karena bagian bawah dari truk tersebut, flatbednya, itu bahasa Surabaya nyantol Mbak, jadi menyangkut di badan jalan rel. Nah, itu yang perlu kita dalami, apakah memang benar terjadi penyantolan tersebut atau karena mesin mati. Kalau truk lewat terus kemudian tiba-tiba mati, memang mungkin bisa terjadi, tapi kalau saya membaca literatur dari beberapa penelitian, kemungkinan itu kecil. Jadi kalau saya lihat, dan kita harus mengolah TKP ya, tadi mungkin sudah dilakukan olah TKP, kita harus melihat kondisi geometrik lengkung vertikal dari perlintasan tersebut. Apakah memang itu yang menjadi penyebab truk itu tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, ada kemungkinan memang dia nyantol karena mungkin pengemudinya jadi gugup dan lain sebagainya, maka kemudian baru menjadi mesinnya mati atau mungkin bahkan dimatikan. Saya punya pengalaman, memang jenis truk yang seperti itu truk-truk yang khusus untuk mengangkut, biasanya untuk mengangkut alat berat, itu memang rawan kalau melewati perlintasan sebidang seperti yang ada di Semarang tersebut, Madukoro tersebut. Nah, itu juga kita menjadi pengalaman. Pertama, apakah memang perlintasan kita sudah bisa didesain untuk melewatkan truk yang seperti itu, atau mungkin kita juga harus melihat keberadaan dari truk. Jadi kalau saya praduga awal saya itu karena mungkin penyebabnya adalah karena truk tersebut memang benar yang disampaikan tadi, menyangkut di badan jalan rel. Itu yang perlu kita dalami, kenapa dia bisa menyantol di situ. Sementara itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Pak Budi Raharjo, kami juga ingin tahu bukan hanya kasus di Madukoro, tapi beberapa kali kejadian kendaraan yang tiba-tiba mati Pak saat melintas di rel kereta api. Apakah ada penjelasan secara ilmiah memang mesin kendaraan khususnya mobil atau motor bisa mati saat berada di atas rel kereta api? Ya, sumber saya hanya literatur, karena mohon maaf kami dari teknik sipil, jadi kami memang hanya melihat dari sisi geometri dan mungkin kalau dalam kereta api penjadwalan dan lain sebagainya. Kalau secara teknis untuk mesin, apakah mesin itu dipengaruhi, mohon maaf kami belum ada penelitian yang memang bisa menunjukkan jalan rel itu sebagai kontributor bisa mematikan mesin. Dan kalau saya baca di literatur, memang mungkin bisa, tapi kemungkinan itu kecil. Tapi saya nggak tahu ya, apakah dengan perkembangan teknologi yang terjadi di kendaraan yang ada sekarang, memang itu lebih rawan terhadap keberadaan rel. Saya belum pernah membaca literatur yang seperti itu. Begitu Mas. Ya Pak, kalau seandainya tiba-tiba kita melintas di atas rel kereta dan kendaraan kita mati, apa yang harus kita lakukan? Punya waktu berapa lama kita untuk menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan kendaraan kita, atau sudah tinggalkan saja kendaraannya? Ya, sebenarnya kita harus waspada ya, kalau mau melewati perlintasan sebidang, itu kita harus waspada sebelum kita memasuki. Itu biasanya penyedia prasarana itu sudah melengkapi dengan rambu-rambu. Nah, tentunya pengemudi juga harus waspada melihat rambu-rambu, mengantisipasi apakah
kondisi kendaraannya ini memang layak untuk melewati, artinya tidak terkendala, terus kemudian juga sudah waspada, apakah sudah ada sinyal-sinyal atau mungkin bunyi sirene warning system yang sudah ada, apa sudah berbunyi dan lain sebagainya, itu harus diwaspadai sebelum melewati perlintasan sebidang. Nah, andai kata terpaksa harus terjadi seperti itu, nah ya tentunya mungkin diperbolehkan ya pengemudi atau pengguna jalan itu meninggalkan lokasi untuk terjadi tabrakan kecelakaan. Tapi sebenarnya penjaga pintu perlintasan itu sudah punya SOP bagaimana kalau memang harus menghentikan kereta. Kemarin saya dengar juga karena itu di Lengkung, yang kejadian kemarin di Lengkung itu penjaga perlintasan sudah berusaha untuk menghentikan, tapi karena mungkin dari sudut pandang kereta yang tidak memungkinkan untuk melihat kebebasannya, sehingga tidak mungkin untuk mengerem. Ya kalau terpaksa harus kita berhenti di perlintasan, tinggalkan kendaraan, berdoa mudah-mudahan kecelakaannya nggak parah begitu, dan lapor kepada penjaga perlintasan. Itu Mbak. Oke. Jadi kalau ada kaitan, ada pihak yang mengaitkan dengan aliran arus listrik dari kereta, kemudian gelombang elektromagnetik ke mesin kendaraan, itu masuk akal atau sebenarnya nggak ada sama sekali, Pak? Saya nggak berani untuk menjawab secara jelas, sepertinya ada, cuman apakah berpengaruh signifikan, artinya memang benar-benar itu bisa menghentikan atau hanya mempengaruhi dari satu sistem terhadap kendaraan tersebut, mungkin seperti itu. Jadi belum ada literatur yang memang mengatakan bahwa kalau ada jalan rel tadi ada dan magnet nanti bisa mengakibatkan kendaraan berhenti. Belum ada studi yang jelas. Baik. Dan didukung dengan data yang benar-benar. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Budi Raharjo, ahli teknik dari ITS atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang Pak Budi.